Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Hari ini kalian kelihatannya bahagia, senang karena kita diberi kesehatan. Itu bersyukurlah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangun pagi, kemudian beres-beres tempat tidur, sholat subuh, menyiapkan sarapan dan juga bisa berangkat ke sekolah ya. Jangan lupa doa dari orang tua minta, kemudian juga kita niat ya bahwa setiap hari ke sekolah adalah ibadah. Kita niatkan ibadah kita. Baik ada semuanya, alhamdulillah disyukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia rahmat dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu kita bisa hadir di sini menyalurkan segala energi yang Allah berikan kepada kita, baik itu energi batin ataupun energi zahir. Energi zahirnya, kekuatan zahirnya adalah kita bisa bangun pagi, bisa mandi, bisa sarapan, bisa berjalan, bisa naik motor ataupun naik mobil dan berjalan kaki ke sini. Energi batinnya adalah doa, rasa kita, terus syukur kita kepada Tuhan. Kemudian niat kita ingin mendekatkan diri dengan cara berbagai hal yang baik yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Begitu. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan yang mulia, kegiatan belajar, perintah Allah dan Rasulnya. Untuk itu silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu, berdoa hati dimulai. Siap, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anda semua, untuk memperlihatkan kecintaan kita terhadap tanah air kita ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu silakan berdiri. Siapa yang mau? Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan. Terima kasih Anda sebagai wujud di tanah air. Tentunya ini adalah bagian dari hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Selain kita selalu ingat dalam upacara menghormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya, melaksanakan upacara dengan khidmat, kita pun setiap harinya tentang lingkungan. Ayo betul ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, janganlah Indonesia ini bersih. Kalau hari ini kita tidak menanamkan rasa peduli, itu pedulian lingkungan juga sama. Kita sudah bisa Indonesia Raya, tapi tanpa peduli lingkungan, tentunya itu tidak akan kompak, tidak akan wujud. Baik semuanya, oke sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Cung yang siap? Gak ada yang siap. Oke, terima kasih ya, sudah siap belajar. Ya. Oke, cek kehadiran. Biasa kehadiran. Kayaknya banyak enggak ada. Segini. Hadir. Alhamdulillah. Aldi, Adiansyah, Clara, Bea, Hadir. Dilla, Hadir. Farhan, Tiara, Tiara, sakit Pak. Sakit, Widya, dan Diki. Oke, baik terima kasih Anda. Oke, teman kita ada yang hadir nih, izin dan sakit. Yang izin mungkin ada maksud keluarga, semoga dilancarkan, amin. Yang sakit sini ada Tiara, semoga lekas sembuh, bisa bersama kita kembali ya. Oke, dalam aspek tadi ini apa namanya? Bab ketiga ini dalam aspek tadi. Nih, host.
Berkaitan dengan aspek apa materi ketiga ini? Aspek akhlak. Akidahnya udah kemarin beriman. Beriman. Oke, aspek akhlak ya. Yang ketiga berkaitan dengan aspek atau elemen ya. Dalam sering kita dengar ya, bahkan kita harus berakhlak ya. Akhlak yang paling tinggi disebut akhlak apa? Baik, sebelum ke sana Bapak kata lain dulu dari akhlak apa? Kata lain dari akhlak? Perilaku, betul. Sikap, betul. Ayo, kata lain dari akhlak yang sejenisnya. Perilaku, sikap masih ada. Oke ya. Selanjutnya kita diagnostik awal, membuat sebuah pernyataan. Kita sama-sama lah diagnostiknya ya. Oke, yang pertama. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Oke. So, hanya betul apa salah? Yakin? Yakin salah? Yakin salah nih? Maka jawabannya salah? Oke. Jawabannya adalah betul kan salah jawabannya? Betul salah jawabannya. Oke, alasannya apa? Oke, ini orang munafik justru cenderung keras hati dan sulit menerima nasihat. Tadi ada yang menasihati kita ya. Ada tadinya pernyataan yang begitu. Nah, jawabannya adalah benar. Alasannya sifat keras hati identik dengan penolakan terhadap petunjuk sampai peringatan. Sudah terpampang di setiap kelas ataupun mungkin di sekolah secara umum atau dari sebuah lisan ya yang disampaikan oleh wali kelas, guru. Menolak kebenaran ya. Sebenarnya kita bisa mengukur ya pada keadaan kita, kondisi kita dari pernyataan-pernyataan ini. Kalaulah pernyataan ini tidak sesuai dengan hati kita, berarti hati kita maksudnya keras hati, keras kepala, ataupun bisa jadi munafik. Begitu ya, ini bagian-bagian dari pembicaraan kita ya. Jawabannya adalah benar karena semakin sering seorang menolak kebenaran, hatinya bisa menjadi keras. Kalau nggak salah ada qaswatul qalbi. Oke, anda semuanya, kita hari ini akan diskusi ya terkait ada sebuah dalil. Quran apa hadis ini? Hadis Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masyarikin. Nah, ini Al-Quran ya. Ini sudah jelas di sini. Al-Baqarah ayat 114. Ya. Walaupun enggak jelas. Namanya apa? Beriman. Tapi kalau yang berkatanya adalah Quran, maka disebut orang beriman itu adalah orang orang muslim. Ya. Kalau bahasanya ya ayuhan nasu berarti yang diseru seluruh manusia. Jadi dalam Quran ada ya ayuhan ladina amanu itu khusus orang iman, orang Islam. Ada ya ayuhan nasu itu untuk totalitas seluruh manusia. Nanti pendek aja. Definisinya menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Ayo kita menjadi orang bertakwa. Kita akan kerja kelompok ya. Silakan dibagi kelompoknya. Yang kemarin baru lagi seperti apian, jadi baru lagi.
Oke, Bapak ilustrasikan dulu nih. Nah, sekarang sebelah sini terbuka ya. Tahu kan Sakti? Tahu. Munafik itu orang yang memiliki tiga ciri. Munafik itu orang tidak sesuai. Rasanya itu orang yang susah diberikan nasihat. Kelompok satu mana? Ah, masuk jauh. Masuk. Alasannya? Kesepakatannya ya, karena ketidaktahuan. Oh, kenapa harus ada munafik? Memang berarti diadakan ya? Kayak lomba. Boleh, misalkan apa? Kapan munculnya sikap munafik dalam diri kita? Nah, ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, bisa menjelaskan pengertian munafik. Harapan kita setelah mempelajari ini bisa menjelaskan pengertian munafik, pengertian keras hati, dan juga keras kepala. Berikutnya, mengidentifikasi dalil-dalil tadi ya, perilaku munafik dan seterusnya, mengklasifikasi ciri orang munafik ya, berdasarkan dalil juga. Berikutnya, menghindari dampak perilaku munafik. Nah, ini tujuan kita yang paling ini ya, berkaitan dengan kita. Bisa menghindari sikap dan sifat munafik ya. Oke, berikutnya kita sekilas saja. Nah, di sini ini asal kata munafik ya, membawa ingredient yang tulisnya ada dalilnya ya. Ini bahaya sifat munafik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oke, ini sikap kita terhadap orang munafik. Bapak rasa ini kita coba nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Oke, neng kata tentang belum ini juga beres. Asal kita berbagi peran. Di sini ada 5 pertanyaan dan 1 refleksi. Ya, Bapak harap diselesaikan. Kita bagi peran 1 orang 1 soal. Bisa ya? 1 orang 1 soal mengerjakan. Ya, diskusi. Nanti juga kita presentasi diskusi, presentasi bagi peran juga. Ya, ada 5 orang berarti 5 pertanyaan. Kita kasih peran, kamu 1, kamu 2, supaya sama-sama kita cepat mengerjakan. Oke, kita mulai 20 menit mulai dari hari ini. Silakan. Ada di paket. Untuk itu silakan. Ya, paketnya juga cari. Ya, silakan berbagi peran. Ya kan? Ya, di buku masing-masing nanti presentasinya juga kita bagi peran juga sama. Yang artinya tapi tetap perlu sebuah diskusi ya, minta pendapat, minta saran dari teman kita. Ini jawaban saya sudah punya, cocok enggak? Oh, ini ada tambahan. Oh, ini jangan ada kata ini. Itulah pentingnya kita sharing dengan teman. Jadi kalau kita sudah punya jawaban, sebelum kita tuliskan, kita diskusikan dengan teman. Ini saya sudah punya jawaban, teman ini cocok nggak? Oh, cocok ya, tulis oleh kamu. Ini saya sudah punya jawaban. Oh, ini harus ditambah, ini harus ditambah. Nah, ini ya kita dapat menghindari, gitu ya. Kita tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya, terus gerak-geriknya, ya, gelagat orangnya, sehingga kita bisa menghindari. Karena di situ ada sebuah akibat, ya. Akibatnya tadi kalau kita melihat judul tidak akan pernah maju, ya. Bapak saya lihat orang munafik sedang berjalan tapi maju, ya iya itu mah dia berjalan. Ya. Neng, kita kata neng. Neng. Oke, itu bagian nomor berapa? Nomor 1 kan? Kapan atau nomor 5 itu? Merdeka bagian nomor 5. Pan bagian nomor berapa? Kesimpulan. Oh, refleksi itu, jangan udah.
Itulah belum paham sama ya. Ada teman kita dulu. Jadi macam teh belum jelas saya. Padahal ayat belum jelas. Alam yaknil ladina itu kalimatnya kalau nggak salah ya. Oke ya, 20 menit ya. Oke, kita coba sambil ya yang lain belum kita sedikit lagi. Kita coba nomor 1 dulu. Oke, silakan. Baik, tadi untuk nomor 1 sendiri ada jelaskan 3 ciri orang munafik berdasarkan hadis dan berikan contoh perilaku yang sesuai dengan kondisi remaja masa kini. Dari itu, ciri-ciri orang munafik ada 3 menurut hadis dari Abu Hurairah yang ada pada Musnad. Di mana yang pertama yaitu berbohong dalam berucap. Yang kedua yaitu ciri-ciri orang munafik adalah mengingkari janji. Dan yang terakhir yaitu pengkhianat. Oke, kita beralih ke nomor 2 ya. Silakan kelompok 2. Lalu dampak di dunia politik, kebijakan yang diambil sering tidak jelas tujuannya, hanya menguntungkan golongan tertentu dan Oke, ya cukup bahwa kemunafikan keras hati dan keras kepala dapat merusak ukhuwah. Kita sebagai muslim dianjurkan saling menguatkan. Satu di antara kita ada yang sifat munafik, udah kita akan pudar. Ya, apalagi 2 sampai 3 bagi banyak, udah hancurlah. Muncullah yang namanya perpecahan. Oke, apa untuk semuanya? Yang sudah menulis, yang sudah membacakan jawabannya masing-masing dan memiliki ide masing-masing. Baik, untuk terakhir Bapak sambil tentunya di sini mengakhir ya. Kita sudah mengenal ya, belajar tentang akhlak tercela yaitu munafik. Mazmumah, awas ingat ya. Kelompok akhlak mazmumah. Nah, terus kita pun sudah tahu bahwa ciri munafik itu ada 3. 1, berkata selalu bohong. 2, bila janji selalu ingkar. 3, diamanati khianat. Berdasarkan sabda Rasulullah hadis sahih Imam Bukhari, idza hadasa kadzaba, bila berbicara selalu bohong, wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji sering ingkar, wa idza tumina khana, bila diamanati sering khianat. Oke, paham ya? Jadi alhamdulillah kita sama-sama belajar tentang akhlak tercela, bukan untuk dilakukan, tapi kita bisa menghindari, sebab bahayanya luar biasa untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Baik, terima kasih. Pelajaran sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih anda semuanya, setiap kelompoknya, individunya yang telah menyelesaikan tugas hari ini. Oke, kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan panjang umur. Amin. Sekian dari Bapak ya, Guru Kirian, Guru Cendrawasih, cukup sekian.